Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak pimpinan kita, Bapak DLHM Burhan, dan juga kepada para rekan-rekan tim medis yang telah hadir di tempat ini. Pada kesempatan ini, pada tanggal 24 Oktober 2022, kita akan kembali membahas tema tentang kritik dan analisis ilmiah kebodohan program vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK saat terjadi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK tersebut. Kepada Bapak narasumber kita, Bapak DLHM Muhammad Burhan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, saya DLHM Muhammad Burhan akan menyampaikan tentang kritik yang membangun, yaitu program vaksinasi PMK saat jadi wabah PMK di Indonesia. Ini programnya pemerintah. Jadi kalau menurut saya ini adalah program yang bodoh, konyol, dan salah. Karena orang awam pun, orang bodoh itu kalau seandainya punya bayi lagi pilek, itu dia tidak mau memvaksinkan anaknya. Dan ini pemerintah ini kan isinya para profesor, para dokter, orang pintar. Dia sadar sekali persis bahwa saat jadi wabah itu kondisi sapi secara 100% itu semuanya terinfeksi. Jadi tidak bisa dipilih mana ini lagi nggak infeksi, nggak mungkin. Karena tidak mungkin pemerintah atau orang dinas ini ngetes satu-satu setiap ekor sapi, tidak. Dan memang real penularan PMK, penyakit PMK ini kan 100%. Jadi artinya ketika lagi wabah berarti 100% semua sapi itu terinfeksi. Nah ini berarti logikanya semua sapi kondisinya lagi terjangkit, lagi sakit. Kenapa divaksin? Berarti logikanya secara ilmiah ketika kondisi sapi lagi sakit berarti imunnya lagi rendah. Imun lagi rendah dimasukkan antigen atau bibit penyakit, berarti akan mempercepat kondisi sakit. Yang kedua, bagaimana? Yang kedua, apakah pemerintah itu telah melakukan uji analisis setiap daerah jenis virus yang ada di lapangan lagi terjangkit di Indonesia ini, bahwa serotipenya sama dengan jenis vaksin yang lagi diimpor yang katanya dari Perancis. Kalau secara lahiriah iklimnya berbeda. Jadi kalau Perancis itu Eropa, subtropis, iklim dingin. Kemudian di Indonesia ini Asia, tropis, panas. Saya yakin secara apapun pasti serotipnya berbeda. Ya kalau sama India masih masuk akal. Dan sejarahnya PMK muncul di Indonesia ini akibat kebijakan pemerintah juga. Kalau nggak salah kebijakan Pak Presiden Jokowi tahun 2021 kalau nggak salah, dia mengeluarkan kebijakan impor daging beku dari India. Nah, itu sebenarnya akhirnya makanya di tahun 2021 outbreak PMK. Karena Pak, India ini memang sebenarnya PMK. Ini fatal. Jadi sudah kedua kali pemerintah melakukan kesalahan menurut saya. Kalau akhirnya menyalahkan ini dari impor kulit, tidak. Kalau impor kulit tidak mungkin menimbulkan PMK. Kenapa? Biarpun itu hasil produk hewan, tapi tidak menimbulkan PMK. Kenapa? Karena pasti virusnya sudah mati. Karena ketika impor kulit pasti sudah mengalami penggaraman. Penggaraman kondisi pekat minimal di atas 10%. Semua jenis mikroorganisme ketika katakanlah direndam dengan garam itu semuanya mati. Jadi artinya kulit yang direndam dengan garam tidak mungkin membawa bibit penyakit PMK. Nah, ini kesalahan. Nah, kemudian data yang saya sampaikan itu sekarang lagi terjadi di daerah Pantura, yaitu sekitar Pati, Rembang, kemudian Juwana, kemudian Blora, Ngawi, itu terjadi PMK kembali.
Dan hampir rata-rata yang muncul PMK, padahal itu daerah outbreak kemarin. Kemarin sudah hilang PMK itu di sekitar Sabtu September hampir hilang semuanya. Tinggal penyembuhan secara total, insya Allah 6 bulan beres sebenarnya kan. Tapi dinaikkan lagi penyakitnya oleh pemerintah dengan program vaksinasi. Itu hampir semua peternak yang memiliki sapi yang habis divaksin itu muncul klinis penyakit PMK. Nah ini pasti jenis baru. Kenapa jenis baru? Karena kalau jenis yang sama tidak mungkin, karena dia sudah punya antibodi yang dimunculkan dari katakanlah kemarin saat terjadi wabah, yang dia sudah mau bertahan, berarti dia sudah punya antibodi. Nah kalau sampai muncul PMK kembali dan real kejadiannya secara awam saja bisa diterima setelah divaksin jarak 2-3 hari 1 minggu mereka langsung muncul PMK, berarti jelas ini berarti efek dari vaksinasi. Nah kesalahannya berarti 2, apa? Berarti virus yang dimasukkan dalam vaksin tersebut yang diimpor itu berarti di samping katakanlah jenisnya berbeda dengan virus lapangan, berarti dia ada virus aktif. Artinya virus yang masih hidup yang dilemahkan, bukan virus inaktif. Padahal harusnya virus yang dimasukkan ini harus virus inaktif yang sudah mati atau kill, sudah dimatikan. Ini virus yang hidup berarti ini ceroboh. Makanya pertanyaan saya, apakah sebelumnya pemerintah itu tidak katakanlah istilahnya menguji dulu jenis virusnya, keadaan virusnya hidup atau mati, kemudian seperti apa kondisi masyarakat outbreak di lapangan. Nah kemudian yang analisis saya lagi balik aneh kenapa? Saat terjadi outbreak di bulan Mei sampai bulan Agustus, Julinya puncak itu hampir semua masyarakat peternak itu mereka menanggulangi PMK ini secara swasembada, secara mandiri. Obat, tenaga medis itu hampir sendiri, mereka obatnya beli sendiri. Lah, tapi kenapa setelah katakanlah terjadi wabah selesai sebenarnya di bulan September itu selesai, itu kenapa pemerintah istilahnya menurut saya gila-gilaan lah melakukan pengadaan obat di setiap daerah, baik kabupaten maupun provinsi sampai pusat, senilai miliaran. Kenapa? Kemana saat terjadi wabah? Kenapa pengadaan obatnya tidak saat terjadi wabah untuk membantu masyarakat, tapi justru setelah selesai wabah, ketika dia melakukan program vaksinasi, dia malah baru melakukan belanja obat. Tidak salah ketika saya menuduh, loh, apakah mereka sadar bahwa setelah vaksinasi ini akan terjadi wabah? Kok dia baru belanja obat? Ini kan tidak masuk akal, real. Ini bisa dicatat omongan saya. Di bulan-bulan sekarang hampir semua lagi otak-atik lagi nyusun anggaran untuk belanja obat. Hampir semua daerah. Ini lagi sudah selesai PMK ini, tapi lagi dimulai vaksinasi. Harusnya kan saat wabah dia muncul pemerintah itu untuk menyelesaikan, mengobati. Bukan sekarang. Nah, sekarang jadi akhirnya saya menjadi suudzon. Suudzon kenapa? Saat program vaksinasi dia dengan pengobatan. Berarti logika saya vaksin ini akan menimbulkan wabah. Maka dia persiapan. Mungkin secara moral menunjukkan bentuk tanggung jawab dia. Berarti sebuah kesalahan yang fatal. Ini tindakan kebijakan pemerintah paralel tapi salah. Ini saya melakukan ini, menyampaikan ini kenapa? Karena biar menjadi masukan bagi pemerintah, biar artinya kebijakan ini tidak main-main. Kebijakan pemerintah ini kan akan berefek terhadap kehidupan masyarakat peternak. Kalau sampai katakanlah istilahnya kemarin juga pemerintah sudah salah ketika katakanlah dari wabah hampir semuanya mereka mandiri. Real kan di lapangan itu mereka mandiri kan, bukan pemerintah yang memang ada beberapa pemerintah yang katakanlah istilahnya melakukan pengobatan, tapi kan tidak seluas sekarang. Itu jadi biar tidak katakanlah efek dari kebijakan yang salah itu akan sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat peternak. Jadi mohon istilahnya nanti video saya ini di-share sampai ke tingkat pemerintah, biar artinya menjadi masukan, dan kami sebagai tenaga medis mewakili masyarakat peternak butuh jawaban dengan dasar apa ilmiahnya. Nah, yang saya baca di media itu pemerintah kita melakukan vaksinasi, melakukan pemilihan daerah yang tidak wabah, kan konyol. Tidak mungkin, ini sudah wabah semuanya.
Jadi dia vaksinasi kepada daerah tempat yang sapinya tidak wabah. Apa jaminan pemerintah bahwa daerah itu tidak wabah? Apa jaminan pemerintah bahwa ada sapi itu tidak wabah? Tidak ada yang menjamin. Kalau itu hanya sebuah pernyataan yang tidak bisa bertanggungjawabkan, dan nyata dia hanya ngomong, ini sangat merugikan masyarakat. Jadi ini biar masyarakat cerdas dan pemerintah berevaluasi sebelum terlanjur katakanlah program vaksinasi. Gila-gilaan menurut saya, udah uangnya ngabisin anggaran miliaran, mungkin puluhan miliar, ratusan miliar, dan akhirnya hanya merugikan masyarakat. Dan obatnya juga menurut saya semoga obatnya juga tepat dalam pengadaan obat. Jangan sampai banyak orang pintar, banyak profesor, banyak dokter hewan, pemain obat pun salah, jangan sampai. Artinya harus benar-benar secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, saat di lapangan memang benar-benar real bermanfaat. Mungkin itu saja kritik saya sebagai dokter hewan yang peduli kepada kehidupan masyarakat peternak terhadap kebijakan pemerintah yang menurut saya kurang tepat dan istilahnya tidak benar. Ya mohon maaf kalau kasarnya saya mengatakan sebuah tindakan yang bodoh. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika kalimat saya kurang tepat karena memang namanya kritik harus pedas. Karena kalau nggak pedas orang tidak bangun. Jadi saya bersengaja, tapi insya Allah semua pernyataan saya ini bisa saya pertanggungjawabkan secara ilmiah kebenaran universal. Otomatis kalau mewakili kebenaran universal secara hukum pasti lebih bisa dipertanggungjawabkan. Karena hukum juga belum tentu mewakili kebenaran universal. Hukum bisa juga hanya mewakili kepentingan. Tapi kalau kebenaran universal tidak akan tertolak dengan ilmu, dengan akal sehat dan hati nurani. Semoga bermanfaat untuk menyadarkan pemerintah dan memberikan pengetahuan bagi masyarakat ternak. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Daerah Muhammad Burhan sudah menyampaikan pernyataannya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para peternak semua. Pada umum sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.